Rianti dan Cynthia kaget ternyata Mutiara tiba-tiba sadar dan berkata sesuatu kepada Rianti. Yap, episode tadi cukup seru ya teman-teman. Kita bisa melihat juga bagaimana pada akhirnya Sandra benar-benar dipush banget. Ya walaupun sih kesel ya karena Trimo tiba-tiba memberikan jalan masuk bagi Sandra. Selalu aja kayak gitu, selalu aja nanti bakal ada begini, bakal ada begitu. Tapi ya udah, kita tinggalkan dulu, kita beralih lagi ke rumah sakit. Ya mungkin ini sedikit lagi tambahan ya. Teman-teman semua udah pada tahu kalau Mutiara tuh di adegan bensin udah banyak tersebar, bergerak dan siuman. Ya teman-teman nggak salah dengar. Mutiara pada akhirnya betul-betul sadar sesadar itu. Ya Mutiara ini tuh bener-bener sesuatu yang nggak pernah dibayangkan sebelumnya. Karena kan pasti orang mikir ya, malahnya masih umroh, kayaknya nggak mungkin syuting. Terus siapa dong kalau tiba-tiba Mutiara sadar? Yang syuting itu siapa gitu kan, pasti ada pertanyaan seperti itu ya. Kalau kita pikir kayak gitu pusing lah. Tapi yang pasti ini bakalan seru banget ya. Semua ini tuh berawal ketika hasrat dari Rianti itu sendiri. Ya inilah yang terkadang bikin kita kesal sama Rianti, tapi terkadang bikin kita pun juga ngerasa kayak apa ya, ngerasa kayak care gitu sama Rianti. Contohnya di episode kemarin deh, kita benci banget liat Rianti, bahkan masih benci sama Mutiara, benci sama Widuri, pokoknya marah-marah aja ketika di Rawasari. Tapi di episode tadi sempat ngeselin, tapi tiba-tiba doain Mutiara, berharap Mutiara bisa sadar, ada musik zat dan sebagainya macamnya, yang seakan-akan tuh seperti sebuah pertanda kalau pada akhirnya Mutiara tuh bakal sadar. Jadi ini entah kayak doa dari Rianti sih teman-teman, yang pada akhirnya membuat Mutiara pun juga bangun dari komanya. Oke. Ya seperti yang kita ketahui bersama, Rianti itu memang belum sepenuhnya berubah. Bahkan Cynthia pun juga sadar akan hal ini. Tapi Cynthia entah kenapa merasa kalau Rianti kok seperti sungguh-sungguh nih mendoakan Mutiara. Cynthia merasa kalau Rianti bener-bener kayak care, bener-bener semenjaga itu kepada Mutiara. Walaupun terkadang Cynthia pun juga berpikir sama seperti kita, karena Rianti itu emang seangin-anginan itu gitu loh teman-teman. Kadang-kadang care, kadang-kadang seneng banget juga, tapi terkadang bisa benci di waktu yang bersamaan kepada Mutiara. Makanya nih, ini cukup aneh banget lah. Tapi nggak apa-apa, yang terpenting mau bagaimanapun juga caranya, ya Mutiara bisa sadar. Karena Mutiara ingin menyampaikan sesuatu. Kayaknya Mutiara itu ingin menyampaikan kalau Rianti ini adalah ibu kandungnya. Karena kelihatan dari gesturnya, dari tatapan wajahnya, dari cara Mutiara tuh yang pengen tergesa-gesa banget. Karena balik lagi teman-teman, suka nggak suka mau nggak mau faktanya Mutiara tahu semuanya. Walaupun ya Mutiara ditabrak, pingsan, tapi apa yang disampaikan oleh Pak Hadi itu nyampe semua kepada Mutiara. Memang itu terkesan seperti mustahil ya, tapi ya mungkin itu tadi teman-teman cara dari Tuhan kepada Mutiara, atau mungkin kalau dari segi ceritanya supaya lebih adil aja. Karena kalau teman-teman ngerasain juga selama ini tuh kita selalu dibikin gak adil. Setuju ya? Contohnya ketika Sandra bikin masalah dulu, mulai dari benjol dan lain sebagainya macamnya, gak pernah dihukum. Tapi giliran Mutiara yang dituduh langsung dipenjara. Ingat ya berapa kali tuh Mutiara dipenjara? 2 kali kayaknya atau 3 kali. Nah kan sering tuh mendapatkan ketidakadilan seperti itu. Tapi nampaknya sekarang tuh kayak pengen dibagi aja. Supaya gimana pun juga caranya, ketika Mutiara perlahan udah mulai sadar inilah yang pada akhirnya membuat situasi pun juga bagus lagi. Dalam arti kita bisa betul-betul melihat kalau Mutiara itu bukan cuma sadar, tapi mendapatkan keadilan seperti apa yang disampaikan oleh Kenzo. Ya dalam hal ini Sandra benar-benar bakal dipenjara juga, sekaligus Mutiara yang pada akhirnya sadar dan langsung memanggil Rianti dengan sebutan ibu atau mama. Yap, ini sih betul-betul menjadi sebuah kejutan teman-temannya, apalagi ini tuh kayak doa Rianti yang terkabul sih. Mimin masih berharap ya kalau di episode besok, di episode ke-135, Rianti tuh masih tetap mau seperti ini. Rianti nggak berubah, Rianti bisa tetap baik dan jangan sampai jahat lagi. Walaupun ya kita semua tahu ya, Rianti ini penyakitnya sebetulnya karena overthinking aja. Kalau Rianti nggak overthinking, Rianti tuh bisa sayang sama semua orang teman-teman. Bukan cuma ke Mutiara aja, tapi ke Cynthia juga. Cuma karena overthinking alhasil ya itu tadi, akhirnya outputnya jadi jelek aja. Gampang marah, gampang tersinggung, gampang cemburu, gampang begini, gampang begitu. Pada akhirnya ya udah, kayak nggak pernah bisa mengkontrol diri dan under control gitu loh. Tapi apapun itu, salut banget sih sama
Rianti yang masih mau doain Mutiara, karena bagaimanapun juga ini sebuah bagian, sebuah hal yang pada akhirnya harus dilaksanakan juga. Apalagi kita pun juga semua tahu kalau ini tuh seperti apa ya, seperti mukjizat yang mungkin ya teman-teman, memang sengaja dari segi cerita pun juga menginginkan kalau Mutiara tuh salah satunya bisa sadar, bangun dari koma ya karena Rianti gitu loh. Baru nanti setelah itu baru Kenzo. Mungkin inilah lewat cara ini yang pada akhirnya ikatan batin betul-betul bisa terasa, yang pada akhirnya bikin situasi, bikin suasana pun juga betul-betul bisa menyatu banget antara Rianti maupun juga Mutiara. Ya nggak heran sih, karena bagaimanapun juga Mutiara dan juga Rianti ini tuh anak dan juga ibu kandung. Faktanya demikian. Mau sampai kapanpun juga, anggap aja besok Rianti jahati misalnya, benci lagi sama Mutiara misalnya nih, tetap aja itu kan tidak merubah fakta kalau Rianti ini adalah ibu kandungnya dari Mutiara. Jadi ya udah, nikmati saja. Yang terpenting gimana pun juga caranya, Rianti pada akhirnya betul-betul kena karmanya. Karma baik, tapi sekarang yaitu melihat Mutiara sadar dan bilang kalau Mutiara ini adalah anak kandung dari Rianti. Yap, semoga aja harapan ini tetap bisa terkabul, nggak terganggu lagi oleh apa-apa. Karena kita cukup lumayan terdistrik dengan apa yang terjadi ya teman-teman. Jadi mudah-mudahan saja di episode besok akan jauh lebih bahagia lagi, akan jauh lebih seru lagi untuk Mutiara. Karena itu tadi ya, Mimin pun juga nggak menyangka Mutiara bakal secepat ini untuk sadar. Tapi mau bagaimanapun juga, memang Mutiara tuh pasti punya momen dimana ingin segera sembuh juga. Mungkin kangen sama Kenzo juga, pengen menyampaikan apa yang harus disampaikan. Karena balik lagi teman-teman, ikatan batin Mutiara aja sama Rianti kan nggak bisa diganggu-gugat ya. Itu tuh akan selalu ada mau sampai mati pun. Jadi mungkin lewat hal ini yang akhirnya bikin Mutiara tuh bangun dari koma dan bikin Rianti berdoa banget, sehingga keajaiban dan mukjizat yang benar-benar diomongin tadi oleh Rianti pun akhirnya terbukti juga. Ya tentu setelah itu kita pengen lihat bagaimana Kenzo, apa yang bakal Kenzo lakukan untuk bisa menyeret Sandra ke kantor polisi. Karena kita udah muak ya ngeliat Sandra. Jadi kayaknya emang Sandra ini harus benar-benar dipenjara, harus betul-betul dihukum juga supaya nggak lagi mengganggu kisah cinta Kenzo maupun juga Mutiara. Apalagi dengan Mutiara yang udah sadar, kondisinya udah mulai stabil, kayaknya memang udah nggak bisa lagi diganggu-gugat lagi. Mutiara sama Kenzo harus betul-betul bahagia. Itu harga mati sekali ya teman-teman. Tapi apapun itu kita doakan yang terbaik. Senang banget, welcome back buat Mutiara. Senang datang kembali, akhirnya bisa ngeliat lagi Mutiara. Mudah-mudahan aja semua bisa berjalan dengan sangat baik. Semoga pun juga Rianti bisa lebih humble lagi, nggak benci-benci lagi sama Mutiara ya teman-teman. Karena bagaimanapun juga kita menunggu nih momen-momen kemesraan antara seorang ibu yang bernama Rianti dengan sang anak yaitu Mutiara. Amin banget. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi. Dadah.